Now what brings you gentlemen to Casablanca? Whoa, 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 whoa. Benji, where is Ethan? Di awal film diperlihatkan lapangan terbang militer Belarus. Terlihat seorang agen yang telah mengamati dari kejauhan. Seorang analis ialah yang bernama William Brand, yang kini akan meringkus tentara tersebut bersama seorang laki-laki bernama Luther yang ada di menara penerbangan. Kemudian seorang laki-laki yang berada di lapangan dialah yang bernama Benji, satuan kelompok intelijen. Mereka semua akan meringkus para tentara yang membawa senjata mematikan, alat peledak yang akan dikirim ke suatu tempat. Mereka semua harus menghentikan penerbangan karena ini menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Akan tetapi pesawat tersebut sudah dinyalakan mesinnya. William langsung mengatakan untuk meretas permesinan di dalam pesawat tersebut, namun sayangnya tidak berhasil. Tiba-tiba saja seorang agen datang. Benji, can you open the door? Open the door! Benji, open the door! Come on, come on. Selang beberapa lama kemudian, setelah menjalankan misi di Belarus, seorang laki-laki ketua kelompok agen rahasia yang bernama Agent Ethan Hunt. Dia adalah seorang laki-laki yang telah dipercaya oleh beberapa agensi mendatangi toko kaset musik untuk mendapatkan misi selanjutnya. Karena disinilah terdapat beberapa markas untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian wanita tersebut langsung memberikan satu lempengan musik karena Ethan akan memberikan laporan kepada markas. Good evening, Mr. Hunt. Capable of devastating a major city. Setelah masuk ke dalam ruangan khusus, Ethan langsung diberikan informasi senjata yang telah dibawa di Belarus ternyata ini sangatlah mematikan sekali. Satu buah bom bisa menghancurkan satu kota dan ini menjadi ancaman dunia. Setelah markas memberikan misi kepada Ethan, tiba-tiba saja informasi itu telah membelot dan ternyata sistem komunikasinya telah ada yang meretas. This message will self-destruct in 5 seconds. Singkat cerita, ketika Ethan telah tersadar karena dibius oleh seseorang, dibawa ke tempat ini untuk diinterogasi. Terlihat seorang wanita yang telah mempersiapkan sesuatu di atas meja.
Dialah wanita yang paling ditakuti di tempat ini, yang bernama Ilsa. Entah siapakah mereka, yang jelas ini adalah menjadi keadaan yang paling berbahaya. Kemudian beberapa gerombol anak muda langsung datang membawa alat berat, dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Janik Vinter. Dia mengatakan kepada Ethan bahwa sesuatu akan terjadi kepada seluruh agensi karena mereka adalah orang pembangkang. Semua apa yang dilakukan oleh mereka akan membawa sebuah perdamaian. Namun Ilsa yang ada di belakang mereka tiba-tiba saja membawa beberapa kunci untuk membebaskan Ethan. Apakah Ilsa adalah seorang penyusup untuk membantu Ethan? Tiba-tiba saja ketika ada kesempatan, Ethan langsung menyerah. Follow me. Who are you? Wait! Wait! Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu. Anggota Ethan yang setia yang bernama Benji, dia yang sedang melakukan video game di komputernya. Tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah surat dari orang misterius. Ternyata itu adalah pemenangan turnamen yang selalu dimenangkan dari video game. Bukan hanya itu, Benji mendapatkan 2 tiket untuk menonton opera di Wina, Austria. Done. That time already. Okay. Kemudian waktunya tiba ketika Benji datang ke Wina, Austria. Tiba-tiba saja ada seseorang memberikan map coklat. Dia pun langsung pergi begitu saja. Dilihat ada sebuah alamat, termasuk juga ada kacamata berteknologi tinggi, dan langsung dihubungi oleh Ethan. Seketika Benji langsung bisa mendengar di manakah Ethan berada. Sudah berulang kali, dia pun langsung memberikan sebuah sketsa wajah. Ethan sampai sekarang telah melihat siapakah orang tersebut, meminta kebantuan kepada Benji untuk bisa melakukan pengamatan di tempat ini dan meringkus orang misterius. Are you seeing what I'm seeing? Yes, I am. Tanpa bertatap muka bersama Benji, Ethan terus saja melakukan komunikasi, di mana dia sudah berada di tengah-tengah untuk melihat acara opera yang sangat dahsyat dan dihadiri oleh para petinggi negara. Kemudian di sisi lain, kita akan melihat seorang para petunjuk opera sedang membawa beberapa alat musik untuk pertunjukan. Namun salah satu dari mereka telah membelot. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertindak sebagai kepala keamanan. Disinilah acara besar opera Wina dimulai. Kemudian ketika semua peserta opera ada di dalam gedung, Benji mulai scanning untuk mencocokkan wajah sketsa yang telah diberikan oleh Ethan. Namun di sisi lain terlihat ada seorang wanita menggunakan gaun kuning. Dia tiba-tiba saja datang ke tempat ini. Ethan yang merasakan ada hawa-hawa pembunuh di tempat ini, dia pun mulai penasaran apakah orang misterius itu ada di tempat ini. I know you're here. Where are you? Selang beberapa lama kemudian, acara opera pun terlihat sangatlah lancar sekali. Ethan terus saja melihat di berbagai tempat untuk bisa melakukan pengintaian dan mencari orang misterius. Ketika dia terus saja melihat di berbagai tempat, tiba-tiba saja dia melihat seorang wanita menggunakan gaun kuning masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata itu adalah Ilsa, sedang melakukan perakitan senjata yang telah dibawa secara otomatis. Ethan pun melihat ada beberapa orang di samping Ilsa. Ternyata mereka pun sama merakit senjata karena telah menyusup ke tempat ini menggunakan alat musik. Yang jelas ini menjadi sebuah target
dia akan membunuh kepala negara Wina Austria, Ethan langsung bertindak. Sungguh tanpa diduga, kepala negara Wina Austria mereka pun langsung bergegas, di mana 3 pembunuh, salah satunya adalah wanita, dia langsung bergegas untuk menyelamatkan diri. Seluruh kepala keamanan pun langsung menghubungi semua para pasukan dan akan meringkus pembunuh tersebut. Tiba-tiba saja Ethan ada di samping Ilsa, menawarkan untuk jalan lari. Dia pun akan melakukan interogasinya setelah situasi aman. A tail. You have everything you need to find me. Sangat mengerikan sekali. Acara opera pun berakhir kacau. Benji langsung dibawa ke sebuah ruangan rahasia bersama Ethan. Dia pun harus bisa melakukan identifikasi beberapa target agent, mengatakan bahwa mereka telah dibawa oleh seorang yang sangat misterius dengan sketsa wajah yang ada di komputer. Ethan mengatakan dia pernah melihat di berbagai daerah Indonesia, yaitu Jakarta. Setelah di Jakarta, dia pun langsung pergi ke suatu tempat dan pergerakannya sangatlah cepat sekali sampai di Manila. Dan sekarang tidak terlihat sampai hidung batangnya. Kemudian Benji langsung bertanya kepada Ethan apa yang mereka lakukan, karena beberapa agensi sekarang sedang mempertanyakannya. Mereka adalah para hantu yang telah mengobrak-ngabrik agensi, sehingga ini menjadi ancaman dunia. Apa yang akan mereka lakukan? Yang jelas ini membuat sebuah bahaya dunia, di mana Benji langsung turut serta. Field agent. You still do. So I am staying. Kemudian di sisi lain Ilsa yang telah ditangkap oleh Winter, dia langsung dibawa kepada seseorang yang bernama Solomon Lane. Ternyata orang inilah yang telah dicari oleh Ethan dan telah mengobrak-ngabrik agensi. Dia pun langsung mengatakan 2 kali meloloskan Ethan, dan ini menjadi sebuah keraguan kepada Solomon Lane. Apa yang akan dilakukan oleh Ilsa? Tetapi Ilsa mengatakan dia harus bisa membawa hidup-hidup Ethan, sehingga harus bisa membuktikannya. Do it yourself. Find him, please. Singkat cerita, Ethan dan Benji langsung datang ke Maroko untuk bisa melakukan identifikasi target, karena menurut informasi yang telah dia temukan, ada seseorang yang telah dia kenal, tentunya yang pernah menolong Ethan. Sesuai informasi, ternyata Ilsa ada di tempat ini. Now what brings you gentlemen to Casablanca? Di sisi lain, seorang analis yang bernama William Brand langsung bertemu dengan Luther untuk bisa melakukan obrolan sangat rahasia, mengatakan kepada Luther bahwa Benji dan Ethan sekarang sudah menghilang beberapa waktu yang lalu. Teman mereka yang satu agensi tidak bisa dilakukan hal seperti ini karena jejaknya tidak bisa ditemukan. William langsung meminta tolong kepada Luther untuk menemukan mereka. Yang pasti mereka dalam bahaya, karena William telah melakukan deteksi ada beberapa kelompok yang sedang mencari untuk merusuhkan dunia. I believe you. All right.
Kembali lagi ke Maroko, Ilsa mengatakan nama yang dicari adalah Solomon Lane. Dialah yang menciptakan sebuah kelompok bernama Syndicate. Itu adalah kelompok pembangkang dari seluruh agensi dan dikumpulkan oleh agen-agen terbaik di seluruh dunia. Ilsa adalah salah satunya. Namun Ilsa mengatakan kepada Ethan bahwa dia adalah anggota agen MI6 dari Inggris. Dia yang sedang menyamar sebagai anggotanya Syndicate supaya bisa menghancurkan Solomon Lane. Dan misi kita adalah sama. Singkat waktu dalam perbincangan yang sangat panas, Ethan pun akhirnya menyepakati apa yang dikatakan oleh Ilsa karena dia telah menyelamatkannya 2 kali. Kemudian Ilsa mengatakan bahwa Lane mempunyai sebuah informasi sangat rahasia yang berada di Maroko, yaitu catatan kas induk fasilitas keamanan Maroko. Dia mempunyai sebuah daftar hitam. Kalau kita bisa mengambilnya, kita bisa menghancurkan Lane bersama Syndicate. Akhirnya rencana dimulai. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung datang ke catatan kas induk fasilitas keamanan Maroko dengan menyamar menjadi seseorang. Namun Ethan dan Ilsa datang lewat atas. Dia akan masuk ke dalam sebuah tempat untuk bisa mengubah semua data yang ada di tempat ini. Sedangkan Benji masuk lewat pintu depan. Tanpa mereka sadar, Ethan dan Ilsa yang sudah berada di tempat ini, mereka akan masuk ke dalam sebuah pusaran air. Karena di dalam pusaran air tersebut terdapat sebuah kabin bawah air, di mana itu adalah sebuah sistem untuk mengubah data. Benji yang sudah berada di tempat ini menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ethan. Waktu mereka hanya kurang dari 3 menit saja. Misi pun dimulai. Sungguh keamanan yang sangat ketat sekali. Data yang mereka simpan ada di dalam air laut yang sangat deras. Ethan terus saja melihat loker nomor 108 sesuai informasi yang telah diberikan oleh Ilsa. Dan mereka pun membuka loker tersebut untuk mengubah seorang data supaya data di dalam menjadi adalah datanya Benji, di mana Benji ada di dalam markas supaya tidak terdeteksi adalah sebagai penyusup. Namun sayang sekali Ethan malah tergibas oleh besi. Sungguh tanpa diduga, rencana mereka hampir saja berantakan, di mana air laut baru saja masuk ke dalam pusaran. Ethan ada di dalam. Dia tidak bisa membuka sistem dan Ethan pun harus mengambil buah plakat. Dia harus memasangkan kembali ke dalam loker, di mana itu adalah data Benji. Namun sayang sekali arus yang ada di dalam air itu sangat deras sekali, sampai-sampai Ethan harus berjuang. Benji yang berada di markas keamanan, dia pun mulai akan terdeteksi sebagai penyusup. Untung saja Ethan masih sempat menempelkan kartu tersebut di dalam loker. Akhirnya Benji telah berhasil meloloskan dari keamanan tersebut. Namun sayang sekali, Ethan yang sekarang hampir kehabisan napas, dia pun langsung pingsan. Hampir saja Ethan membusuk di dalam bengkel tersebut. Untungnya Ilsa tepat waktu langsung menyelamatkan Ethan di dalam gemuruh air. Dia yang sudah kelelahan karena menahan napas sangat panjang sekali. Kemudian Benji langsung datang bertemu dengan mereka, mengatakan bahwa misi kita telah berhasil, memberikan baju kepada Ilsa untuk berganti karena mereka harus bergegas lari dari tempat ini. Sambil Ilsa mengganti baju, Benji mengatakan kepada Ethan bahwa misi kali ini akan sangat mulus sekali.
dia telah mendapatkan beberapa kopian data dalam kas induk dari Maroko. Namun tiba-tiba saja ternyata Ilsa pengkhianat. Sungguh tanpa diduga, ketika Benji dan Ethan sedang tidak sadar di mana Ilsa telah kabur. Di sisi lain, William Brand bersama Luther ada di tempat ini sesuai informasi terakhir. Ilsa yang berada di luar ternyata sudah dijemput oleh Winter untuk kembali kepada Solomon Lane. Mereka semua sudah bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun dalam hati Ilsa, dia akan pergi ke Inggris untuk agensinya. Whoa. Pertarungan yang sangat mengerikan. Untung saja William Brand bersama Luther telah menyelamatkan Ethan, dia yang sedang terbalik di dalam mobil, karena pertarungan ini sangatlah luar biasa, di mana Ethan masih puyeng melihat Ilsa sudah ngabret. Dia melihat ada motor yang sedang nganggur, melanjutkan pengejaran. Sungguh mengerikan sekali, di mana Ethan telah gagal membawa Ilsa kembali. Semua tim langsung berkumpul di tempat ini karena mereka telah mendapatkan jalan buntu. File yang menjadi satu-satunya untuk meringkus Solomon Lane ternyata tidak ada. Namun Benji mengatakan dia telah menyalin semua data di tempat ini dan kita akan melakukan tahap berikutnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ilsa yang sudah berada di London, datang ke suatu tempat memberikan file tersebut kepada atasan agensinya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dialah bernama Alte, kepala intelijen Inggris, mengatakan kepada Ilsa kerja kepada mereka adalah hal menjadi kehormatan untuk agensi Inggris. Namun Alte mengatakan kepada Ilsa, kita harus sesuai dengan semua rencana. Ilsa yang sudah mengatakan dia telah mengkhianati Solomon, bahkan mengkhianati Ethan di dalam misinya. Karena misi kali ini dia tidak bisa kembali. Alte tetap saja menegaskan bahwa supaya agensinya aman dan tidak ada kaitannya dengan ini, di mana Ilsa harus kembali kepada Solomon, meminta maaf, memberikan file tersebut. You're going back. Kembali lagi kepada Ethan, dia pun langsung membuka file di dalam disknya untuk bisa melihat siapakah Solomon Lane sebenarnya dan dari manakah dia telah mendapatkan dana yang sangat besar dalam menjalankan operasinya. Namun sangat disayangkan ketika file tersebut dibuka, ternyata itu hanyalah ada kotak merah saja dan ini harus menembus 3 lapisan keamanan.
Entah apa yang telah dipikirkan oleh mereka, di mana itu hanya dibuka oleh hanya satu orang saja, yaitu Perdana Menteri Inggris. Dan ini sebuah kejanggalan yang sangat mengerikan. But please tell me. Singkat cerita, di mana Ilsa yang kembali lagi kepada Solomon Lane, dia pun langsung bertemu dengan para anak buahnya, memberikan disk yang telah dibawa dari Maroko, diberikan kepada Winter untuk bisa dipindah. Di mana Solomon Lane mengatakan kepada Ilsa semua kesalahannya sudah dimaafkan, apalagi dia telah membawa disk yang dia mau. Kemudian Solomon mengatakan ini adalah yang terakhir kalinya, jika dia berkhianat lagi dia akan dibunuh secara brutal. Namun ini adalah tahap kita untuk bisa membuat sebuah agensi yang sangat besar. Di sisi lain, semua orangnya tidak akan pernah terdeteksi. Di tengah-tengah obrolan antara Ilsa dan Solomon, tiba-tiba saja disknya ternyata kosong. Nothing here. It's empty. Kemudian setelah itu Ilsa langsung datang ke bandara untuk kembali ke London, Inggris dan bertanya kepada Alte. Tiba-tiba saja Ethan langsung menghadang dari kejauhan. Benji di samping kanan, William di samping kiri, dan di belakang ada Luther. Akhirnya Ilsa tidak berbuat apa-apa, dia pun langsung bertemu dengan Ethan melakukan obrolan. Seketika di mana Ilsa mengatakan kepada Ethan dia telah memberikan disk itu kepada Solomon, namun sayang sekali ternyata kosong, mengingat ternyata sudah dihapus oleh Alte. Ini sebuah kecurangan yang tanpa diketahui. Tiba-tiba saja dalam obrolan mereka semua mengetahui Benji telah diculik. What's the message? Benji. I lost her. She set us up! She knew this would happen! Situasi pun semakin genting. Tiba-tiba saja Ethan langsung mendapatkan telepon panggilan hanya satu kali nomor. Ternyata itulah dari Solomon Lane, mengatakan jika Benji ingin selamat, dia harus mengikuti semua kata-kata yang harus diberikan. Di mana Solomon langsung memberikan sebuah tugas untuk menculik Perdana Menteri supaya bisa membuka disk tersebut. We have to take the Prime Minister. This is how we beat Lane. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang laki-laki. Dialah kepala agensi CIA yang bernama Hanley. Dia yang telah berada di dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba saja William langsung menghubunginya melalui telepon, mengatakan dia harus datang ke London membantu sebuah misi untuk bisa menyelamatkan semua agensi. Keep your phone on, instructions will follow. Kemudian di waktu yang sama, Benji yang telah diculik oleh Solomon Lane bersama para konco-konconya mengatakan bahwa ini menjadi misi yang paling besar. Mereka semua akan mengikuti perintah Solomon. Ethan akan menculik Perdana Menteri Inggris dan membuka file kotak merah yang ada di dalam disk tersebut. Dan ini sesuatu yang sangat penting bagi Solomon. Singkat cerita, kepala stasiun CIA yang bernama Hanley langsung bertemu dengan William Brand. Dia langsung mengatakan ada sesuatu yang paling mendesak. Mereka telah tiba di London, Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri, seseorang yang telah dicari oleh Ethan. Namun Hanley harus bertemu terlebih dahulu dengan kepala intelijen MI6 supaya bisa meyakinkan. Dua kepala intelijen pun langsung bertemu, mengatakan kepada Atley bahwa Perdana Menteri dalam bahaya. Ini harus bila bergegas bisa mengamankan Perdana Menteri. Kemudian ajudan Perdana pun langsung datang untuk memberikan informasi kepada Perdana Menteri. Atley langsung menyambutnya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana ini adalah rapat rahasia, tidak boleh siapapun yang masuk.
tanpa basa-basi, di mana Hanley langsung mengatakan kepada Perdana Menteri, ada sebuah kelompok bernama Syndicate. Itu adalah kelompok yang paling berbahaya. Setelah dikatakan ternyata orang yang bernama Solomon Lane adalah mantan intelijen dari MI6, mereka pun langsung mengira di mana Solomon sudah mati. Ternyata telah membentuk sebuah agensi baru dan tanpa bisa terdeteksi. Mereka menginginkan sebuah kotak merah yang bernama Syndicate. Perdana Menteri langsung mengatakan bahwa memang kelompok Syndicate adalah sebuah uji coba, namun tidak diresmikan karena mereka mempunyai sebuah tahapan-tahapan. Sebuah kotak merah yang sudah disediakan oleh Perdana Menteri itu adalah uang yang sangat banyak untuk melakukan operasi sampai beberapa dekade. Setelah dijelaskan oleh para Perdana Menteri supaya bisa menghentikan Solomon, tiba-tiba saja Atle yang sebagai ajudannya langsung membius Perdana Menteri. Prime Minister. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Ethan ada di tempat ini yang sudah menyamar menjadi Atle. Sekarang mereka pun sudah mengerti kenapa sindikat ini telah diadakan. Akan tetapi Ethan tetap saja fokus kepada misinya untuk mendapatkan beberapa kode supaya bisa membuka file tersebut dan bisa menyelamatkan Benji. Dari beberapa tahapan-tahapan di mana kode merah telah diluncurkan kepada Luther, dan ketika dibuka sungguh tercengangnya, ternyata uang dari berbagai negara sudah masuk ke dalam rekening dan tidak akan pernah habis sampai 100 tahun. Oh man, do I get it. Invitation. Singkat cerita, sesuai dengan perjanjian dari Solomon Lane, di mana Ethan telah bisa membuka file tersebut untuk bisa bertemu di suatu tempat. Ketika William dan Ethan masuk ke dalam sebuah ruangan bertemu dengan Luther, dia mengatakan uangnya sangatlah banyak sekali, bisa membiayai semua sindiket sampai 100 tahun lamanya. Ethan yang mendengar uang tersebut sangatlah banyak, ini akan menjadi bahaya bagi seluruh dunia. Ethan langsung melihat beberapa rekening yang telah dihafal oleh dirinya. Dengan begitu, langsung menghancurkan disk tersebut. Singkat waktu, sesuai dengan perjanjian bersama Solomon Lane, Ethan langsung datang ke sebuah tempat keramaian, di mana seluruh para konco-konconya Solomon sudah bersiaga di tempat ini dengan persenjataan yang sangat lengkap, di mana Ethan bertemu langsung dengan Benji, satu kursi dengan Ilsa. Ketika Ethan menghampiri mereka berdua, terlihatlah sangat tegang sekali. Dan ternyata Ethan melihat Benji telah dibawa oleh CCTV kamera. Di dalam lensanya termasuk juga dipasang rompi bom. Dengan waktu 3 menit dari sekarang, Ethan melihat bahwa Benji butuh pertolongan dan dia pun langsung ditodongkan senjata oleh Ilsa. Semua gerak-geriknya menjadi sangat terbatas sekali, di mana Solomon mengatakan untuk meminta disk tersebut diberikan kepada Ilsa dan kita semua akan selamat. Namun di mana Ethan telah membuka file tersebut, ini menjadi berbahaya untuk semua agensi, dan dia menginginkan bahwa Ethan harus diselamatkan dengan cara memberikan uang sekitar 50 juta dolar. Dia telah menghafal beberapa nomor rekening yang ada di dalam disk tersebut dengan memberikan sebuah kode kepada Solomon untuk bisa diakses. Uang 50 juta dolar atau setara dengan 800 miliar langsung melayang kepada Solomon. Where's the disc? You're looking at it. I am the disc. Without me, you're nothing. Kemudian Ethan langsung menjelaskan kepada Solomon bahwa disknya telah dihancurkan. Kini semua kode yang ada di dalam disk tersebut, uang yang bisa bertahan sampai 100 tahun ada di dalam kepalanya. Jika ingin disk tersebut harus bisa menyelamatkan Benji. Take him.
Sungguh taktik yang sangat luar biasa. Solomon sekarang sudah terpojok, di mana mereka tidak bisa membunuh Ethan karena ini adalah satu-satunya cara untuk membuka rekening. Kemudian Ethan langsung mengatakan kepada Solomon untuk membuka rompi bom yang telah dikenakan oleh Benji, memberikan beberapa kode supaya Benji bisa selamat. Setelah Benji membuka rompi bom tersebut, Ethan menginginkan semua teman-temannya tidak boleh diburu karena Solomon hanya menginginkan Ethan saja. Jika semua orang yang ada di tempat ini selamat, Solomon akan mendapatkan Ethan bersama nomor rekening yang akan membiayai semua pasukan sindiket. Tetapi tiba-tiba saja Ethan langsung menyusun rencana. Sungguh mengerikan sekali. Ethan langsung terpojok di mana Solomon menurunkan senjata. Dia terjatuh di dalam lubang dan tidak bisa bergerak. Solomon langsung loncat di dalam lubang tersebut dan menodongkan senjata kepada Ethan. Namun ternyata ini adalah jebakan. Solomon langsung dikurung. Ya, jebakan Batman, di mana Solomon langsung terkurung dalam lapis kaca anti peluru. Dia pun langsung mengatakan beberapa waktu yang lalu telah membunuh beberapa agensi. Bahkan Ethan pernah mengalami hal seperti ini. Ketika itu juga Benji langsung memberikan satu gas penenang supaya Solomon tidak bertingkah. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Karma telah berlaku. Disinilah mereka telah meringkus kepala sindiket yang sekarang akan dihapuskan. Kemudian sebelum mereka pergi, Ethan langsung mengatakan kepada Ilsa bahwa dia telah bebas dari agensi manapun. Jika dia ingin bertemu kembali, silakan langsung datang ke agensinya. Namun jika tidak mau, dia akan hidup dengan bebas. Karena beberapa polisi yang ada di tempat ini sudah berdatangan, mereka semua harus bergegas. Mereka pun langsung berpisah. Disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali. Untuk menyelamatkan dunia dan keamanan ketentraman yang ada di seluruh negara, seorang intelijen khusus harus bisa dikerahkan. Namun yang pasti selalu ada halangan dan rintangan. Film yang sangat super duper seru sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.